ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, semoga semua dalam lindungan dan berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Senang sekali kita bersyukur kepada Allah ada di bulan yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan ibadah. Oleh karena itu manfaatkan hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah. Salah satunya adalah menyaksikan ataupun menonton program-program yang selalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah program kita Serambi Islami Spesial Ramadan. Dan alhamdulillah tentunya seperti biasa kita akan bahas tema, dan tema kita menarik sekali, yaitu apa itu puasa kafarat dan bagaimana membayarnya. Nah ini di samping saya ada bersama Ustadz Mahfuzul Huluki. Ustadz, bagaimana Ustadz kabarnya Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Di bulan puasa ini Ustadz terkadang gini Ustadz, saya tuh kalau makanan seenak apapun masih bisa nahan. Ya. Godaan makanan masih bisa nahan, godaan minuman masih bisa nahan. Tapi kalau godaan istri ini yang ini yang terkadang. Nah ini nih, ini yang jangan sampai akhirnya jadi apa ya Ustadz, gimana tuh Ustadz kalau misalnya sampai melakukan ya Apa itu? Hubungan suami istri begitu saat bulan suci Ramadan, sebetulnya itu katanya sih ada kafaratnya begitu ya. Iya, jadi bukan hanya yang baru-baru menikah aja ternyata ya. Iya betul. Ternyata yang sudah Yang lama juga. begitu ya. Iya, betul. Memang ketika langgaran ini kita lakukan, jatuhnya kafarat gitu ya. Kafarat adalah sesuatu yang nantinya harus dibayar. Nah, cara membayarnya nih harus kita diskusikan ini nih. Nah, gitu ya. betul. Apa saja bentuk kafarat, kan banyak kafarat ya. Iya. Nah, salah satunya adalah kafarat yang ada di Ramadan ini, puasa lah ya begitu. Berarti kita harus tahu juga kafarat itu apa. Iya, betul. Terus apa saja gitu ya. Tapi kita bahas dengan ahlinya Dengan pastinya. ahlinya pastinya, Supaya kita nggak betul. salah ya Bu ya. Tapi kali ini kita bersama Majelis Talim Babul Jannah Tanjung Priuk ya, Jakarta Utara. Assalamualaikum Ibu. Baik, langsung saja kita akan bahas tema kita bersama narasumber kita yang langsung saja kita undang beliau, yaitu Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA, dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Jakarta dan Ketua Departemen Dakwah PB Nadlaul Anwar. Dan juga tentunya beliau selalu senantiasa sering berdakwah berjumpa dengan saya juga nih, Masya Allah. Langsung saja kepada beliau, silakan. Assalamualaikum. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua bunda-bunda. Insyaallah. Kita kali ini biru-biru ya. Ya, Betul. saya dengan jas penahan AC. Ya, baik. Dan tentunya nanti juga akan kita bahas bersama narasumber kedua ya, yaitu Kiai Haji Dedi Mulyadi sebagai Ketua Umum Korps Mubalik Pasundan atau KMP dan pimpinan Ponpes Fathus Salam. Langsung saja kita sambut beliau, yaitu Kiai Haji Dedi Mulyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ponpes Fathus Salam Al Mubarak Bandung ya. Iya. Ya, Masya Allah. Di Bandung itu Kiai. Laras. Ya. Baik, berarti Kiai masih boleh dibilang ini safari ya, perjalanan. Insya Allah. Berarti masih boleh dijamak
sholatnya, terus boleh juga nggak puasa berarti ya? Safar ya. Saparnya sebelum sahur. Oh iya, kayaknya lemah amat dari Bandung ke sini aja nggak puasa ya Bu ya. Baik, silakan duduk dulu. Baik. Pak Ustadz, silakan. Silakan Ki. Ya. Dan ini menarik sekali nih tema kita, yaitu apa itu puasa kafarat dan bagaimana membayarnya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu kafarat itu apa sih? Nah, langsung saja kita serahkan pada Dr. Hasani. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ja'ala Ramadan syahral mubarak. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Guru-guru yang mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bunda-bundaku yang insyaallah salihah, penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa Serambi Islami TVRI dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas terkait apa itu puasa kafarat dan bagaimana membayarnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat derivasi dari kafarat itu sendiri, itu terambil dari kata kafaroh. Kafaroh itu artinya mengganti, membayar, menutupi, memperbaiki. Itulah kafarat. Ya. Kalau kita lihat dari Al-Qamus Al-Fiqhi, karya Sa'di Abu Jaib, menyebutkan bahwa kafarat itu sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan dosa. Bisa dengan sedekah, bisa dengan berpuasa, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan membahas secara khusus kafarat itu dengan berpuasa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat juga dari lisanul Arab ya. Kafarat itu merupakan upaya untuk menutupi sesuatu dengan cara bersedekah, dengan berpuasa, atau dengan yang serupa dengan itu, ya. Ya, maka itu secara istilah kafarat itu denda yang wajib dibayar karena melanggar sesuatu ketentuan syarak, ya, yang mengakibatkan dosa. Dengan tujuan untuk apa? Untuk menghapus atau menutupi dosa tersebut, tidak ada lagi pengaruhnya, baik itu pengaruh di dunia maupun pengaruh itu di akhirat. Maka itu kalau kita juga membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, kafarat itu diartikan dengan denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, atau melanggar janji, dan sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Sebagai tanda mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat terkait dengan kafarat itu. Mungkin kita akan bahas setelah ini. Baik ya. Tadi awalan tentang bagaimana definisi dari kafarat ya, Kiai, dan tentunya nanti kita akan pastinya buka surat apa dan ayat berapa nih yang keterkaitan dengan tema kita hari ini. Oleh karena itu buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Serambi Islami Spesial Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan kembali Serambi Islami Spesial Ramadan ini, dan tentunya dengan tema apa itu puasa kafarat dan bagaimana membayarnya. Lanjutkan, Kiai. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kafarat ini banyak sekali ayat-ayat yang terkait ya. Di antaranya kita akan simak surah Al-Maidah ayat 89 yang kita jadikan dasar hukum kafarat itu seperti apa. Mari kita simak yang akan dibacakan oleh qari kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda akibat melanggar sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah dan kamu melanggarnya. Jagalah sumpah-sumpahmu. Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surah Al-Maidah ayat 89 ini sangat jelas terkait dengan kafarah, ya, tentang kafarat. Kata Allah, la yu'akhidhukumullahu billawwi fi aymanikum. Jadi jelas Allah tidak akan menghukum bagi orang-orang yang bersumpah tetapi sumpahnya itu dengan main-main. Hanya memang jangan sampai sumpah dijadikan bahan candaan. Ya. Kalaupun itu terjadi, walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Allah itu akan menghukum disebabkan sumpah yang disengaja. Apa itu kafarahnya? Fakaffaratuhu, yang pertama it'amu 10 masakin, ya. Memberi makan 10 orang miskin. Lalu kemudian di ayat ini juga melanjutkan au kiswatuhum au tahriru raqabah. Selain itu memberi pakaian kepada mereka, ya. Pakaian yang layak tentunya, bukan yang tidak layak dikasih. Atau tahriru raqabah, ya, memerdekakan seorang budak. Ya. Tapi kalau masih ada yang tidak sanggup dengan ini, maka ayat ini melanjutkan fasiyamu 3 ayyam. Maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Demikian ini kata Allah, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun, agar kita ini menjadi orang-orang yang bersyukur.
bukan Allah marah kepada kita, tetapi agar kita hati-hati jangan memainkan sumpah. Ya. Selain itu, kalau kita mau lihat perintah puasa kafarat itu, kita bisa lihat juga misalnya di ayat yang lain yang hampir sama redaksinya. Misalnya di Al-Mujadalah ayat 4. Di sini dikatakan fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Ini yang tadi Bang Hafidh di awal yang sudah tidak sanggup lagi menahan. Nah. Fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Masya Allah. Kafaratnya tuh. Kafaratnya. Kuat Bunda? Wah. Aduh. Kalau masih tidak kuat, faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Cukup memberi makan 60 orang miskin. Kuat? Enggak juga. Masya Allah. Ya. Maka Ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Serambi Islami dimanapun Anda berada, maka itu au kiswatuhum ini misalnya, atau memberi pakaian kepada mereka di surah Al-Maidah ayat 89 tadi. Kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir misalnya, di situ dikutipkan ada pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Seandainya orang yang bersangkutan ya menyerahkan kepada setiap orang dari 10 orang miskin itu sesuatu ya yang dinamakan pakaian, baik itu gamis, baik itu celana, kain sarung, kain sorban atau kerudung, maka sesungguhnya itu sudah cukup. Ya, kalau dalam konteks Indonesia apa itu pakaian yang pas itu ya. Ya silakan yang menyesuaikan saja. Ada juga Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwa au kiswatuhum di sini adalah hal yang diserahkan kepada masing-masing mereka harus berupaya berupa pakaian yang sah untuk sholat lebih bagus ya, lebih afdol ya. Untuk laki-laki, untuk perempuan tentu disesuaikan dengan keperluannya ya. Tentu konteks di mana dia berada, sukunya dan seterusnya. Itulah makna au kiswatuhum di surah Al-Maidah ayat 89. Maka itu kalau kita merujuk kembali ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, lamma nazalat, masih berkaitan dengan ayat yang tadi, lamma nazalat ayatul kafarah qala Hudzaifah ya Rasulullah nahnu bil khiyar, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta bil khiyar in syi'ta a'taqta ya wa in syi'ta at'amta falam yajid fasiyamu thalathati ayyam mutatabi'at. Maka ketika ayat kafarat ini diturunkan, Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah kami memilih ya Rasulullah? Kan tadi itu tingkatannya Masya Allah itu ya. Maka apa kata Rasulullah? Engkau boleh memilih. Jika engkau mau, engkau boleh memerdekakan seorang budak, ya, seorang hamba sahaya. Jika engkau mau, engkau boleh memberi makan 10 orang miskin. Siapa yang tidak mampu juga, maka silakan berpuasa 3 hari berturut-turut. Wallahu a'lam bishawab. baik, Masya Allah. Kalau yang 3 hari berturut-turut itu tadi berarti ini ya, sumpah. Kifarat yamin. Iya. Sumpah. Tapi kalau yang tadi 6 apa namanya selama 2 bulan berturut-turut itu saum. Iya. Ya, ketika melanggar. Baik, Masya Allah. Gimana tuh jadi? Hah? Gimana? Mendingan tahan dah. Daripada 2 bulan ya ngap juga. Baik, nah tentunya kita ke Ustadz Dedi nih ya. Kita tadi sudah menjelaskan bahwasannya definisi kafarat dan juga tadi suratnya dan ayat sudah diterjemahkan juga dan dijelaskan kepada kita semuanya. Lalu kafarat itu ada apa aja sih sebetulnya, Pak Ustadz, yang bisa dijelaskan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita sedikit menambahkan, mungkin menyimak dari paparan guru kita, bahwasanya ketika ada pelanggaran, maka Allah Subhanahu wa taala lebih memilih
maslahatnya itu untuk kafaratnya itu yaitu dengan melakukan hablum minan nas. Yang pertama itqu raqabah, memerdekakan abid. Karena di dalam Islam sangat tidak menghendaki adanya perbudakan. Maka setiap pelanggaran, jangankan pelanggaran hablum minan nas, pelanggaran hablum minallah saja. Saum itu kan pelanggaran hablum minallah. Yamin atau sumpah itu pelanggaran hablum minallah. Tetapi hukuman yang pertama untuk menjadi kifarat itu Allah Subhanahu wa taala tertibkan dalam ayatnya itu itqu raqabah, memerdekakan abid. Baru alternatif terakhir fa illam tastati fasiyamu syahraini mutatabi'aini, kecuali di dalam kifarat merusak puasa di siang hari bulan Ramadan dengan jima, maka pilihan keduanya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Baru terakhir memberi makan kepada 60 fakir miskin. Nah, ini kita ingat apa yang digambarkan di dalam surah Ali Imran ayat 113, bahwasanya kehinaan itu akan ditimpakan kepada manusia illa bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali orang yang benar-benar menjalin hubungan baiknya antara hamba dengan khaliknya dan antara hamba dengan hambanya. Ada keseimbangan antara hubungan vertikal dan horizontalnya, sehingga tidak seperti membelah bambu yang satu diinjak dan yang satu diangkat. Keseimbangan Islam sangat indah sekali. Ini dari kafarat kita bisa lebih memandang bahwa syariat Islam itu selalu maslahatnya bukan hanya untuk diri sendiri tetapi ditebar untuk yang lain juga. Masya Allah. Indah sekali ngaji hari ini di Islami ya Bu ya, dengan tema kita yang luar biasa, yaitu apa itu puasa kafarat dan bagaimana membayarnya. Oleh karena itu buat pemirsa, nanti akan dilanjutkan kembali tentunya oleh narasumber kita. Jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islami Spesial Ramadan. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita di Serambi Islami Spesial Ramadan dengan tema kita apa itu puasa kafarat dan bagaimana membayarnya. Nah sekarang ini nih, pada tema kita kan adalah puasa, apa itu puasa kafarat. Lalu bagaimana cara melaksanakan puasa kafaratnya itu sendiri? Iya. Silakan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambung dari Kiai Dedi, subhanallah ya. Allah bukan marah, bukan menghukum, tetapi itu bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kalau kita lihat pesan Allah ya di surah Al-Baqarah ayat 185, di poin penting ayat itu Allah menjelaskan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak sama sekali menghendaki kesulitan. Nah, mari kita langsung simak saja surah Al-Baqarah ayat 185 yang akan dibacakan oleh qari kita Ustaz Mahfudul Khuluqi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم
أحدكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan menganggungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nyambung munasabah dengan ayat yang sebelum kita baca. Kafarat yang demikian Allah berikan kepada kita, Allah tutup dengan indah, itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang tadi kita baca, puasa yang Allah berikan, lalu kemudian Ramadan itu di dalamnya turun Al-Quran, meskipun kita ada kepayahan-kepayahan di dalamnya bagi orang yang berpuasa, tetapi di ayat yang tadi kita baca juga Allah juga menutup la'allakum tashkurun. Dengan itu semua kita diajak oleh Allah menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Bang Hafidh di awal menanyakan apa itu puasa kafarat. Bagaimana niatnya, bagaimana kaifiyahnya. Kalau kita melihat banyak referensi ya, puasa kafarat itu adalah puasa yang dilakukan untuk menutupi, menebus dosa ya, yang sudah dilakukan sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa tersebut, baik itu di dunia maupun pengaruh di akhirat. Ini kita pastikan dulu, jangan sampai dosa-dosa yang ada di dunia kita belum tebus, kita belum bayar ya. Bayar dengan istighfar kalau kita dosa-dosa kecil ya. Kalau ada kafarat maka ada cara tersendiri yang Allah berikan kepada kita. Apa hukumnya? Maka hukum puasa itu adalah wajib bagi orang yang mengerjakan dosa tersebut. Maka itu tadi kita sudah bahas, bagi orang ya laki-laki yang berbuka di siang hari pada bulan Ramadan, lalu kemudian melakukan hal-hal yang melanggar agama, kemudian ada kafarat di dalamnya. Tadi memerdekakan budak, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut tanpa putus, atau memberikan makan 60 fakir miskin. Ini adalah bagian dari bukan sekali lagi rasa bencinya Allah kepada kita, tetapi mendidik kepada hamba-hambanya untuk semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat para hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, puasa ini, ya, puasa kafarat ini dilakukan sebagaimana cara puasa pada umumnya. Diawali tentu dengan niat, ya, mengikuti rukun-rukun puasa. Ya, kalau mau dilafalkan silahkan nawaitu sauma ghadin likafarati fardhan lillahi ta'ala. Ya. Aku niat puasa esok untuk melaksanakan kafarat. Ya. Sebut kafaratnya apa? Fardu karena Allah Ta'ala. Ya. Tentu niatnya
ingin menebus dosa-dosa kita, ingin memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan layaknya puasa pada umumnya, ya. Maka itu apa yang kita bisa ambil dari puasa kafarat kita ini? Ya, yang pertama kita agar hati-hati bahwa ada syariat-syariat yang kita lakukan, ada syariat-syariat yang tidak boleh kita lakukan. Ada syarat puasa, ada rukun puasa yang harus kita perhatikan, dan tentu banyak sekali terkait aturan-aturan puasa itu sendiri. Agar apa? Agar kita semuanya tentu bukan hanya mendapatkan pahala dari puasa itu, tetapi bagaimana puasa kita mampu ya menjadikan kita ini menjadi orang-orang yang taat secara totalitas. Nah, maka itu puasa kafarat itu sesungguhnya ingin menghapuskan jangan sampai ada noda dan dosa yang menempel kepada diri kita, baik itu dosa di dunia ini maupun sampai ke akhirat nanti. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Dr. Hasani, Masya Allah, menjelaskan tentang bagaimana tata caranya juga ya, tentang puasa kafarat seperti itu. Dan tentunya kita ke Kiai kita, Kiai Deddy Mulyadi, bagaimana nih, pesan penting apa nih yang bisa ditangkap dari apa yang tadi dijelaskan? Silakan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya la'allakum tashkurun. Apa yang dimaksud dengan la'allakum tashkurun? Yang pertama, setiap perbuatan yang melanggar syariat itu maksiat. Ketika kita tidak mendapatkan syariat kafarat, berarti dosa-dosa kita mau tidak mau pasti akan dihukum di akhirat. Ketika hukumannya akhirat, Ibu udah pernah membayangkan bagaimana akhirat? Belum kan ya? Satu hari saja berbanding 1000 tahun, 50.000 tahun, 100.000 tahun. Bayangkan kalau satu kali melakukan kesalahan, Allah hukum kita di akhirat, nauzubillahi min dzalik. Tetapi Allah memberi kesempatan dengan cara dan pelaksanaan yang khusus. Karena ada dosa yang memang hukumannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan salah yang hukumannya ditetapkan seperti kifarat yamin. Kifarat saum dari pelanggaran sumpah. Kifarat dari merusak saum dengan jima di siang hari. Kemudian ketika kita sedang ihram, baik ihram haji ataupun ihram umroh, membunuh binatang buruan. Kalau saja Allah tidak memberikan kesempatan untuk kafarat, nauzubillah, semua kesalahan kita dihukum di akhirat nanti. Allah berikan kesempatan. Oleh karenanya, nikmatilah dengan benar-benar tulus dan ikhlas. Setiap ada hukuman dunia, kita mohon kepada Allah untuk tidak ada lagi hukuman di akhirat. Hukuman di dunia satu harinya juga cuma 24 jam. Itu yang dirasakan oleh yang normal. Kalau pengantin itu kurang dari 24 jam seharinya. Betul kan Bu ya? Nah, oleh karenanya apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata untuk menyiksa hambanya, tetapi untuk memberikan kemudahan. Mudah karena di akhirat hukuman akan lebih berat. Terutama ada pelanggaran-pelanggaran yang penting untuk diingatkan bukan hanya ke generasi muda, tetapi lebihnya kepada generasi tua. Karena ada kadang-kadang peribahasa tua-tua keladi. Semakin tua. Nah ini ketika jadinya ini, mending kalau udah tua nggak jadi. Insya Allah, jamaah rahimakumullah, kafarat bukan siksaan dari Allah, melainkan kafarat sebuah fasilitas yang harus kita pergunakan agar kita mendapatkan ampunan dunia dan akhirat. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi intinya sebelum kita nanti dihukum di akhirat,
makanya dikasih kesempatan gitu ya Kiai ya, untuk menjalankan kafarat tadi agar semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, begitu maha rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua nih yang menyaksikan bisa benar-benar memahami apa yang tadi sudah disampaikan. Jadi buat pemirsa, masih ada penjabarannya lagi setelah yang satu ini, jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islami spesial Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali Serambi Islami spesial Ramadan dengan tema apa itu puasa kafarat dan bagaimana membayarnya. Nah, pada Ustadz Dr. Hasani, Ustadz, ada nggak sih Ustadz kisah di masa zaman Nabi yang terjadi gitu ya dengan permasalahan kita, yaitu tentang orang yang melanggar gitu, antara suami istri saat bulan suci Ramadan gitu. Iya. Langsung kita simak saja kalau begitu surah Al-Baqarah ayat 187. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah bacakan surah Al-Baqarah ayat 187. Banyak riwayat terkait dengan sebab turunnya ayat ini. Di awal diwajibkan puasa, nah para sahabat itu dibolehkan makan, minum,
bahkan berhubungan suami istri sampai sholat isya Bunda. Atau sampai ketika sudah tidur, habis itu sudah nggak ada lagi. Nah, sehingga beberapa sahabat, ada sahabat, mohon maaf, pernah berhubungan suami istri setelah sholat isya, ya, lalu kemudian sangat begitu menyesal ya atas perbuatan itu, lalu laporlah kepada Rasulullah SAW, lalu turunlah ayat tadi, surah Al-Baqarah ayat 187. Ada juga riwayat yang lain, misalnya dari oleh Ishaq dari Al-Bar bin Azib. Ya. Pada satu waktu sahabat Nabi, jika seorang berpuasa, ya, lalu kemudian dia tertidur sebelum berbuka, maka ia tidak makan sampai malam berikutnya. Ya, Masya Allah ya. Misalnya pernah terjadi kepada Qais bin Sarimah al-Ansar. Pernah dalam satu ketika dalam keadaan puasa bekerja seharian di ladang miliknya. Dia tidak buka ketika tiba, ya. Ketika waktu buka tiba, kemudian menemui istrinya dan bertanya, "Apakah engkau punya makanan?" Lalu apa kata istrinya? Istrinya menjawab, "Tidak. Tetapi aku akan pergi mencarikan makanan untukmu," kata istrinya Qais bin Sarimah al-Ansar. Maka Qais itu kemudian karena lama akhirnya ngantuk dia, kemudian tertidur ya. Ketika istrinya datang dan melihat suaminya tertidur, ia pun berkata, istrinya dari Qais itu berkata, "Rugilah engkau, mengapa engkau tertidur?" kata istrinya Qais. Nah, pada waktu tengah harinya Qais pun sampai jatuh pingsan karena model itu ya, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Nah, hal itulah kemudian diceritakan kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat yang tadi kita baca. Karena itu orang-orang pun merasa senang sekali atas adanya ayat yang tadi kita sudah baca. Jadi dulu sangat pendek sekali waktu untuk berbukanya itu, sehingga untuk melakukan hubungan suami istri, Masya Allah itu dalam waktu yang singkat itu rasanya nggak akan mampu sampai 1 bulan itu. Maka itu Masya Allah, karena Rahman Rahimnya Allah menurunkan ayat 187 tadi seperti kita saat ini. Jadi habis maghrib sampai kemudian waktu fajar, silakan itu melakukan hubungan suami istri atau yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi waktu penggarapannya sangat panjang. Ya. Kalau dulu sebentar saja. Jadi jangan, pokoknya tinggal atur jadwalnya aja lah. Yang penting sudah tahu kalau siang di waktu puasa jangan, karena ada kafaratnya kalau sampai melakukan seperti itu. Nah, sekarang biar lebih jelas lagi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di hatinya yang pengen ditanyakan kepada ibu-ibu. Tahan dulu, kita kasih kesempatan dulu ya buat yang sudah mengirimkan video. Ustadz silahkan ke depan dulu, Ustadz. Iya. Baik. Ya. Karena sekarang adalah saatnya Ustadz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giri dari Bandung. Jika kita telah terlambat mengkodok puasa beberapa hari pada tahun-tahun yang lalu, apakah diperbolehkan mengkodok puasa saja ataukah harus puasa dan membayar kafarat? Kalau dengan kafarat, berapa takarannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi yang tidak menjalankan puasa karena misalnya safar, ya dalam perjalanan atau sakit, maka cukup membayar puasanya saja. Dan yang perlu diperhatikan jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nunggu entar-entar. Nah, ini biasanya nanti saja belum waktunya puasa ya. Sampai akhirnya lewat misalnya. Ya, jangan sampai begitu. Tetapi begitu Syawal, coba kita bayar itu di puasa Syawal ya, sekaligus membayar puasa yang dulu telah yang misalnya karena perjalanan kah, karena sakit kah, ya
maka itu semuanya dibayar karena meninggalkan puasa sesuai dengan berapa hari yang ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Itu jawabannya buat pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Dan sekarang saatnya ibu-ibu nih ya yang mau bertanya. Yang bertanya siapa Ibu? Ya, silakan. Umi. Saya Bunda Ucu dari Majlis Taklim Babul Jannah Jakarta Utara. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah membayar kafarat dengan uang kepada anak yatim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Dedi silakan dijawab. Untuk membayar kifarat, maaf Bu, kifaratnya karena merusak saum dengan hubungan intim di siang hari, begitu kan ya? Nah, untuk membayar kafarat itu kan ada tahapannya. Kalau bisa, merdekakan abid. Ya. Kalau tidak ada abidnya, tidak bisa, maka puasa syahraini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan untuk 1 kali pelanggaran Bu. Masya Allah. Ya, untuk 1 kali. Dan ketika dilakukan sama sedang dalam keadaan puasa, bukan dalam kondisi bulan Ramadan tidak puasa karena udzur syar'i. Misalkan, maaf, istrinya baru selesai haid itu zuhur. Suaminya baru datang dari luar kota jam 1 siang juga, sama-sama tidak puasa. Oh, Itu iya. tidak merusak puasa dengan jima. Cuma ada sebab lain. Yang satu karena tidak puasa karena haid, yang satu karena pulang sapar. Bagaimana ketika pulang sapar dalam kondisi lapar, itu terserah Anda. Nah, tetapi Iya. kalau hukumannya itu boleh. Alternatif ketiga kan, bukan kepada anak yatim, tapi ta'amu miskin. Ya, diutamakan kepada orang-orang miskin. Berapa? 60. Bolehkah sehari cari 60 miskin? Boleh. Ya. Atau bertahap. Tadi kan Ya. mungkin ada boleh dicicil. Untuk berapa bulan? DP-nya berapa? Kayak ambil Nah, motor. itu boleh Bu ya. Jadi intinya silahkan boleh memberi makan kepada orang miskin. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Itu jawabannya Bunda. Iya, sekarang kita kasih kesempatan lagi nih yang mau bertanya silakan. Saya Ibu Hajah Marnis dari Majelis Taklim Babul Jannah dari Tanjung Priuk. Ustadz mau bertanya, bagaimana kafarat orang yang melanggar sumpah Pak Ustadz? Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, tadi sudah disampaikan di awal itu ya, Masya Allah. Jadi memang sebab-sebab kita bayar kafarat itu banyak sekali. Ya, ada karena hubungan suami istri di siang hari, ada yang karena melanggar sumpah, dia senangnya sumpah. Ya. Apalagi belakangan ini kan ada di beberapa majelis-majelis itu. Mengangkat Quran lalu kemudian bersumpah. Padahal buat kepentingan politik. Jangan sampai terjadi. Ya. Jangan gampang ngambil sumpah. Dikit-dikit sumpah swear. Sumpah benar gitu. Ya. Itu untuk meyakinkan bagus saja sebenarnya, tapi jangan untuk main-main ya. Ya. Bagi orang lalu apalagi tadi yang berpuasa yang hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, lalu kemudian karena sumpah, karena zihar juga masuk di dalamnya. Ya, semuanya itu sesungguhnya mengajarkan kepada kita, tadi ayatnya kita sudah bahas, bukan sekali-kali untuk menjadikan kita itu dihukum seolah-olah terhukum. Tetapi bagaimana itu sesungguhnya semuanya sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah, dan itu bentuk cinta Allah kepada kita ya. Sehingga dengan sumpah itu ya kita lebih berhati-hati, dan tentu semuanya itu memberikan pelajaran kepada kita agar kita ini semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, alhamdulillah, dan tentunya buat pemirsa jangan kemana-mana karena nanti akan terus kita lanjutkan. Jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islami Spesial Ramadan. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita di Serambi Islami Spesial Ramadan dengan tema apa itu puasa kafarat dan bagaimana membayarnya. Ini sangat seru sekali karena ibu-ibu sangat pengen banyak nanya, antusias dengan tema ini ya. Baik, tapi ada video yang sudah dikirim oleh pemirsa kita yang sudah juga tentunya ingin bertanya tentunya. Baik, kita langsung saja kita lihat videonya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan dari Aceh ingin bertanya, jika pasangan suami istri itu bersetubuh di siang hari saat bulan puasa, apakah harus membayar kafarat atau hanya suami saja yang harus membayar kafarat? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan enak bener. Lakinya doang. Gimana tuh Ustaz? Ya, silakan. Kalau dua-duanya sedang dalam kondisi puasa, ya otomatis bukan hanya suaminya. Entah siapa yang ngajak duluan nggak masalah. Tapi kalau yang satu misalkan selesai haid di siang hari dan belum berpuasa kan, maka yang merusak saumnya itulah. Itu. Tetapi ingat Allah telah memberikan ruang. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Manfaatkan malam hari. Nah, silakan atur jadwalnya halal. Ya, itu saja. Baik, alhamdulillah. Seru banget ya Bu ya. Masya Allah banget atau bingit. Baik Ustaz, silakan duduk lagi Ustaz. Kita bahas lagi nih sambil duduk sambil santai. Nah, Ustaz, kenapa jadi harus ada kifarat Ustaz? Gitu ya. Iya, insya Allah ya. Kalau kita membaca di teks-teks Quran itu banyak sekali ayat-ayat tentang kafarat itu ya. Tadi kita sudah bahas secara lebih panjang ya, secara lebih khusus ya. Ada yang berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan ya. Kafaratnya tadi puasa 60 hari, 2 bulan berturut-turut ya, memberikan makan 60 hari ya. Kafaratnya harus dijalankan selama 60 hari atau 2 bulan berturut-turut. Ya, nggak boleh jeda itu Bunda. Oh, nggak boleh putus ya? Sebulan habis itu rehat, ya ngulang lagi 2 bulan lagi. Ngulang lagi Bunda. Itulah mutatabi'ain, makna mutatabi'ain. Sudah 59 hari. Hari ke-59. Kemudian putus, tidak mutatabi'ain. Maaf Ustadz, saya putus Ustadz. Kalau perempuan bagaimana Ustadz? Kan pasti nggak bisa dengan 2 bulan berturut-turut, 1 bulan saja pasti ada liburnya. Inilah ada pilihan. Oke. Ya, ada pilihan. Tadi sudah kita jelaskan ya. Bisa yang paling utama, ya silakan yang paling utama. Kalau tidak bisa, silakan ada pilihan pintu-pintu pilihan itu. Itu sebab kafarat yang pertama. Yang kedua sebab membunuh. Ini orang yang membunuh muslim, baik itu ya membunuh seorang muslim itu juga kena kafarat. Berapa kafaratnya? Berpuasa selama 60 hari. Ini juga mutatabi'ain, berturut-turut. Di surah An-Nisa ayat 92. Nah, tadi itu mutatabi'ain. Ada yang zihar. Ini tadi belum sempat kesinggung nih satu nih. Zihar itu perbuatan suami yang menyamakan atau membandingkan istri dengan ibu kandungnya sendiri. Jadi berhubungan dengan istri seolah-olah dia berhubungan dengan ibunya. Itu juga kena zihar.
Itu juga kena kafarat. Berapa kafaratnya? 60 hari 60 hari berturut-turut atau 2 bulan. Di surah Al-Mujadalah ayat 2. Bisa nanti dilihat ya. Lalu kemudian tadi sempat ditanyakan pelanggaran sumpah ya. Ini maka jangan gampang bersumpah. Ada sumpah apalagi kalau itu ya. Yang kemarin ramai itu apa itu sumpah apa yang sambil ngangkat Quran itu. Bukan sumpah pocong bukan. Sumpah jabatan. Ya. Kalau pelanggaran karena sumpah ya. Nah, sedangkan kita kan hampir di setiap jabatan tertentu kan ada sumpahnya. Mau presiden sampai tingkatan presiden itu juga disumpah dan langsung dengan ayat suci ya. Sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau kita langgar ya, maka wajib membayar puasa 3 hari berturut-turut ya. Jika tidak mampu memberikan makan atau pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Jadi mungkin di antara kita ada dulu pernah menjabat apa gitu ya. Ya udah banyakin sedekah tuh. Banyakin sedekah. Yang terakhir ada yang tadi juga belum sempat kita singgung, membunuh binatang atau hewan buruan pada saat ihram di tanah suci ya. Itu juga kena kafarat. Berapa kafaratnya? Ditebus dengan berpuasa selama hari yang seimbang atau setara dengan jumlah mud makanan yang harus dikeluarkan. Ya itu juga ada kafaratnya. Tetapi yang perlu saya ingatkan bahwa sekali lagi kafarat itu Allah ingin menjaga jangan sampai banyak dosa-dosa kita. Dan Allah juga menjaga jangan sampai kita mudah bersumpah, membunuh, ya, melakukan dihar, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itulah yang harus kita betul-betul mawas diri terhadap hal itu. Agar kita ini selamat semuanya. Selamat di dunia dan selamat di akhirat insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada Kiai Dedi nih ya. Nah jadi spirit apa nih hikmah yang bisa kita petik dari yang kita bahas hari ini tentang bahwasannya kifarat ya. Kafarat puasa itu seperti apa? Baik, kalau kita simak dari ayat-ayat tadi itu merupakan kafarat atas pelanggaran tertentu. Mungkin Bunda bahkan pemirsa di rumah ada yang bertanya, lalu bagaimana kalau saya pernah melakukan kesalahan yang jenis kesalahannya sudah tidak ingat, jumlahnya sudah tidak ingat. Karena kalau yang pasti dan diketahui kifaratnya jelas. Maka perbanyaklah amal soleh. Li'annal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan masa lalu. Apalagi ketika kita melakukan kesalahan di saat jahalah. Artinya ketika kita belum mengetahui apakah ini haram. Karena ada orang yang melanggar aturan itu karena benar-benar tidak tahu. Tidak tahu bahwa itu haram. Tidak tahu bahwa itu dilarang. Oleh karenanya perbanyaklah amalan-amalan. Baik amalan yang bersifat muamalah, hubungan kita dengan sesama manusia, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dan niatkan juga. Ya Allah, saya sedekah, mudah-mudahan menjadi kifarat terhadap dosa yang pernah aku lakukan. Kalau yang ingat dosa dan jelas hukumannya, tidak bisa hanya dengan amalan seperti itu. Kemudian perbanyak amalan yang pernah ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal adzullukum ala ma yamhu bihil khataya wa yarfa'u anhu darajat. Maukah aku kabarkan amalan yang akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat harkat martabat? Sahabat serempak menjawab, bala ya Rasulullah. Benar. Isbaghul wudu indal makarih. Sempurnakanlah wudu di saat-saat yang tidak menyenangkan. Kemudian wal khata'u ilal masajid, banyak melangkahkan kaki menuju masjid, maksudnya untuk melakukan
amal soleh. Kemudian yang ketiga, wangtidharus salat ba'da salat, menunggu waktu salat setelah kita melaksanakan salat. Artinya apa? Banyak sekali amalan-amalan yang bisa menjadi kifarat terhadap dosa, tapi dengan pelanggaran yang kita sama sekali tidak ingat, dengan pelanggaran yang sama sekali kita tidak ingat lagi jenisnya apa. Kalau yang jelas tidak bisa diganti kecuali dengan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, baik Sat. Sekarang gini Sat, gimana caranya nih Sat supaya kita tuh terhindar dari hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di saat puasa agar kita terhindar dari kafarat tadi. Iya. Sesungguhnya puasa itu sendiri kan bermakna al-imsak, menahan. Ya. Jangan sampai itu semuanya terjadi. Kalau puasanya benar, kita kembalikan lagi kepada ayat-ayat yang sebelumnya kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau imannya baik, apalagi kemudian man shoma ramadhana imanan wahtisaban, maka sesungguhnya atau bisa dipastikan semua larangan-larangan itu tidak akan kita lakukan. Ya. Bagaimana mungkin kita akan berbuat demikian, syahwatnya diliarkan begitu saja, kalau puasanya benar, maka sesungguhnya itu tidak akan terjadi. Dan itu semuanya sesungguhnya kemaslahatan untuk seluruh manusia. Seorang yang membunuh misalnya, kenapa harus ada diat? Kenapa harus ada kafarat? Ya, ada diat yang bagi orang yang membunuh, biar kelestarian manusia ini jangan sampai ada angkara murka. Maka bagi orang yang membunuh itu, masya Allah, Rasul pernah sampaikan betapa beratnya sesungguhnya. Tapi kenapa itu masih terjadi? Yaitu karena memang manusia al-insan itu seakar kata dengan nasyun. Nasyun itu memang seringnya lalai dan lupa. Nah, kalau kita ingat lagi kepada pesan-pesan Rasulullah misalnya, kenapa kita dilarang untuk membunuh dan itu berat sekali hukumannya. Apa itu misalnya Rasulullah SAW sebutkan, orang yang membunuh itu wajib dia membayar diat 100 ekor onta kepada orang yang memiliki unta, ya. Atau 200 ekor sapi kepada yang memiliki sapi, atau 2000 ekor kambing, atau 200 perhiasan kepada 200 perhiasan kepada yang memiliki perhiasan. Nah, ini menandakan bahwa pesannya sesungguhnya jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, karena itu sesungguhnya untuk kemaslahatan buat manusia. Baik, karena memang sudah diatur juga waktunya ya Sat ya. Tentunya hanya batas-batas tertentu saja yang kita disuruh menahan hal-hal yang memang tadinya halal, tapi ketika di bulan suci Ramadan di waktu siang jadi haram dilakukan. Jadi masih ada waktu yang sangat panjang, yaitu maghrib sampai kepada Fajar. Nah, itu tahu. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Jadi buat pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Serambi Islami Spesial Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia di Serambi Islami Spesial Ramadan ini. Dan alhamdulillah tentunya banyak sekali kajian ilmu yang bisa kita dapat tentunya di episode kali ini, yaitu di tema apa itu puasa kafarat dan bagaimana membayarnya. Dan tentunya di akhir ini kita ingin mendapatkan juga sebuah catatan buat kita agar bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dan tentunya kesimpulan dari para narasumber kita. Baik, yang pertama dari Ustadz Dr. Hasani Ahmad Said untuk memberikan kesimpulan buat kita di akhir. Seperti apa? Kafarat itu diartikan mengganti. Kafarah.
Mengganti apa? Mengganti kesalahan-kesalahan, karena kita banyak sekali kesalahan-kesalahan. Kullu bani Adam khatta'un. Kita semuanya Bani Adam ini pernah melakukan salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, kata Nabi. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, maka dia melakukan pertaubatan. Ganti kesalahan-kesalahan itu dengan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kafaroh itu mengganti dari yang tidak baik kepada kebaikan, yang tidak iman kepada keimanan, yang tidak soleh menjadi soleh. Lalu kafaroh juga berarti membayar. Kalau punya utang bayar. Ya Bunda, masih ada punya utang? Kalau punya hutang puasa bayar, segerakan. Ya, disegerakan. Bayar itu semuanya. Bayar. Kalau kita pernah melakukan kesalahan, bayar dengan kebaikan. Itulah pesan yang tadi disampaikan. Ya. Ikuti atbi'il al-hasanah dengan as-sayyi'at dengan hasanah. Tidak mungkin kita tidak pernah melakukan kesalahan. Semua kita pernah melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan-kesalahan itu bisa kita antisipasi, bahkan kita bisa bayar dengan kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Maka itu setiap kita berangkat umroh, haji, yang kita inginkan apa? Menjadi haji umroh yang mabrur. Mabrur itu apa? Mabrur itu jamak dari birrun, kebaikan. Kalau birrun satu kebaikan, kalau mabrur banyak kebaikan. Nah, puasa itu adalah pintu menuju kebaikan. Kafaroh juga berarti menutup. Apa yang kita tutupi? Menutup jangan sampai ada kesalahan, menutup jangan sampai ada kezaliman, menutup jangan sampai ada dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, kafarah itu berarti memperbaiki. Kalau sudah pernah melakukan kesalahan, dosa, maksiat, yuk kita perbaiki menuju perbaikan-perbaikan, menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah puasa kita mengantarkan la'allakum tattaqun, yang tidak lain dan tidak bukan pahala orang yang bertakwa adalah disiapkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bertakwa, Masya Allah, indah. Apa itu takwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Bukan takwanya seperti Bang Hafid, takwa takut sama yang tua. Ya, Kiai. Wah, Kiai ngomong begitu harus kafarat nih. Bagaimana kita memperbaiki semua kesalahan-kesalahan omongan kita, lidah kita, telinga kita, pendengaran kita, kaki kita perbaiki, kita islah menuju kebaikan, yang insya Allah kebaikan itu memperoleh derajat takwa, yang takwa itu disiapkan kebaikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, pemaparan sebuah kesimpulan yang sangat jelas sekali buat kita ya. Mudah-mudahan itu bisa kita catat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, karena sangat penting sekali. Yang namanya ibadah itu kan harus disertai dengan ilmu ya Bu ya. Dengan kita sudah memahami ilmunya, mudah-mudahan ibadah kita jadi benar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang dari Ustadz Dedi Mulyadi, silahkan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita dapat menjadikan momentum untuk mengkifarat kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Di situ jelas ada qiyam, ada siyam, dan cari amalan-amalan yang justru hanya Allah berikan di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Kita tidak pernah tahu kapan nyawa kita akan berakhir dari tenggorokan kita. Sebelum itu terjadi, karena tidak pandang bulu apakah kita masih dalam kondisi sehat atau harus menunggu sakit. Padahal banyak orang yang menangguhkan taubat itu nanti saja kalau sudah tua, nanti saja
kalau sudah sakit. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyeru kita wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Dengan adanya seruan wasari'u ini untuk mencari kifarat-kifarat dengan amalan yang kita lakukan. Kifarat-kifarat dengan amal soleh yang akan menjadi penghapus dosa dan kekhilafan kita. Mudah-mudahan 3 hal yang dapat kita lakukan. 1, di bulan Ramadan ini mengadakan perubahan. Bukan hanya sekedar berubah, mengadakan perbaikan dan adanya pelurusan. At-taghyir, at-tahsin, al-islah. Perubahan, perbaikan dan pelurusan dalam segala hal. Hablum minallah dan hablum minan nas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya di akhir ini alangkah baiknya kita berzikir dan bermuhasabah. Dan muhasabah ini akan dipimpin oleh Ustadz Mahfuzul Khuluqi. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Hafiz. Mohon izin Kiai Hasani dan juga Kiai Dedi yang alhamdulillah telah menyampaikan ilmunya kepada kita, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan menjadi pengingat untuk kita sebagaimana disampaikan oleh guru-guru kita tadi, sehingga terhindarnya kita dari dosa-dosa yang dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kita kembali kepada Allah dari semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermunajat kepadamu ya Allah. Pada pagi hari ini kami memohon kepadamu ya Allah, untuk senantiasa Engkau ampuni segala dosa dan khilaf kami ya Allah. Ampuni segala khilaf dan dosa kami ya Allah. Dosa guru-guru kami, dosa orang tua kami, dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah karena Rahman dan Rahimnya Engkau ya Allah. Engkau tutupi segala kesalahan kami ya Allah. Engkau tutupi segala aib kami ya Allah. Jika Engkau tidak tutupi, betapa besarnya kesalahan kami, betapa besarnya aib kami, betapa besarnya dosa-dosa kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah hati kami ya Allah. Jagalah badan kami ya Allah dari segala maksiat yang dapat menjauhkan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Hamba-hamba yang selalu taat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami sebagai orang-orang yang selalu menebar kebaikan kepada orang-orang terdekat kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Kiai Haji Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA dan juga Kiai Haji Dedi Mulyadi. Dan tentunya terima kasih kepada Ustadz Mahfuzul Khuluqi dan juga kepada seluruh jamaah hari ini. Dan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, bahwasannya kifarat ini adalah cara Allah mengasihi sayangi, memberikan kasih sayangnya kepada umatnya yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan cara untuk selalu berbuat baik juga kepada manusia. Dan tentunya kita ditunggu tobatnya kepada Allah. Oleh karena itu segeralah bertobat. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dibungkus kain kapan. Jangan tunggu nanti keburu mati. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.